Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahma nabina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Kita lanjutkan lagi belajar kita. Jadi, kalau teman-teman itu melihat hierarkis ilmu, itu kan ada 3 macam. Jadi, hierarkis yang pertama, yang itu levelnya paling rendah, itu yang disebut ilmu yakin. Jadi teman-teman hari ini ilmunya kok hanya informasi atau hanya berita, mungkin dari gurunya, mungkin dari ustadznya, atau mungkin dari teks buku atau Al-Quran dan lain sebagainya. Dan teman-teman mendapatkan ilmu itu dari informasi yang semacam itu. Itulah yang disebut ilmu yakin. Yo gambarannya kayak teman-teman itu mendapatkan informasi kalau di tengah kota Semarang itu ada yang kecelakaan. Loh, itu kan teman-teman mendapatkan ilmu. Tapi ilmunya itu hanya sebatas ilmu yakin, yaitu mendapatkan ilmu yang itu dari berita orang lain. Mungkin dari otoritas, mungkin dari orang yang dipercaya. Tapi ini ilmu yang paling rendah, ya. Jadi kita harus naik level lagi kalau keilmuan kita itu matang, yaitu ada yang kedua, yaitu yang disebut ainul yakin. Jadi kita tidak hanya mendapatkan informasi kalau di tengah kota Semarang ada orang yang kecelakaan, tapi kita itu melihatnya langsung. Ya. Jadi keilmuan kita itu lebih valid. Bisa jadi yang itu ilmu yakin, yang sifatnya itu informasi atau berita, itu kan bisa dipertanyakan kebenarannya. Bisa jadi ada kecelakaan di tengah kota dan bisa jadi tidak ada. Tapi kok kita itu ainul yakin keilmuannya, loh kita itu melihat langsung loh ya. Dan itu nggak bisa dibantah ya. Jadi kalau kita menyadari, ayo kita naikkan level keilmuan kita. Tidak hanya sebatas ilmu yakin. Tapi ada loh yang jauh lebih tinggi hierarkisnya. Itulah yang disebut hakul yakin. Jadi kita tidak hanya mendapatkan ilmu dari informasi, dari berita, dari otoritas, atau kita tidak hanya melihatnya langsung, tapi apa? Kita itu merasakannya langsung. Jadi kalau tadi Ainul yakin, kita akan melihat fakta kebenarannya yang itu nggak bisa dibantah. Tapi catatannya antara subjek dan objek yang kita lihat itu masih berjarak. Antara keilmuan dengan diri kita yang sebagai subjek itu masih ada jaraknya. Untuk agar kita tidak berjarak dengan ilmu pengetahuan, yuk kita harus masuk ke hakul yakin. Jadi antara objek dan subjek itu sudah tidak ada jaraknya lagi. Makanya teman-teman kalau itu mengkaji filsafatnya Suhrawardi Ibnu Al-Maktul, itu kan ada yang disebut soa objek. Ya, jadi sudah ada satu kesatuan antara dirinya yang sebagai subjek dengan pengetahuan yang itu sifatnya objek. Nah, gambarannya kayak begini. Jadi kalau itu hakul yakin, teman-teman itu tidak hanya melihat perempuan cantik. Teman-teman tidak hanya mendapatkan kabar
kalau perempuan yang ada di sana itu adalah perempuan yang cantik, yang anggun. Tapi sekarang teman-teman itu apa? Merasakan jatuh cinta dan memiliki si perempuan yang cantik itu. Loh, itu kedudukan keilmuannya jauh lebih tinggi daripada yang tadi antara ilmu yakin atau ainul yakin. Ya, jadi teman-teman kalau hanya melihat perempuan cantik, tapi kan nggak merasakan jatuh cinta, nggak merasakan keindahannya yang dimiliki oleh si perempuan cantik itu kan kurang kompatibel, kurang optimal, atau keindahannya itu kurang kita nikmati. Untuk kita bisa merasakan indahnya si cewek itu, anggunnya si cewek itu, yuk kita yuk harus merasakan langsung. Ya, jadi gambarannya kayak seperti itu. Yo kayak teman-teman ngomong ngalor ngidul tentang pernikahan, teman-teman jebule belum menikah, ya kan? Tapi teman-teman kalau di wilayah ilmu yakin, teman-teman kan dapat informasi menikah itu indah loh ya. Menikah itu sakinah apa dan lain sebagainya yang disebut itu tuh ya. Tapi itu kan hanya sebatas informasi. Tapi kalau kita sudah masuk ke hakul yakin, loh teman-teman itu tidak hanya mendapatkan informasi, tidak hanya melihat orang pernikahan, tapi teman-teman itu sudah menikah, sudah merasakan langsung. Kalau keilmuan kita sudah level hakul yakin, kita akan menemukan manis dan indahnya bersama ilmu. Kita akan berlama-lama akhirnya dengan ilmu, ya. Jadi waktu kita itu akan habis, akan terus-menerus bersama ilmu. Karena apa? Karena kita sudah merasakan indahnya, manisnya bersama ilmu. Jadi jalan untuk kita bisa masuk ke wilayah itu, yuk kita harus istiqomah, ya. Jadi itu mukotimahnya. Baik, hari ini temanya masih sama sebagaimana tema yang kemarin, yaitu martir wisdom. Kita ambil kebijaksanaan dari seorang martir yang namanya itu Protagoras. Ya. Jadi beliau ini seorang filsuf yang masuk aliran sofis. Ya. Jadi seorang sofis itu kan dikenal sebagai seorang pendidik. Orangnya itu pinter-pinter, cerdas-cerdas. Orangnya itu terdidik. Tapi keilmuannya ini sebagai alat untuk mencari uang. Ya, makanya nanti ada apa namanya? Ada yang mengatakan para sofis ini nanti mendatangi istana, mendatangi para pejabat, mendatangi gubernur dan lain sebagainya agar orang-orang sofis ini bisa menjadi guru privatnya dan nanti dia akan mematok harganya sekian dan lain sebagainya. Makanya hari ini kan dikenal ada kapitalisme pendidikan. Yo mungkin kalau relevan ya dengan hari ini ya, pendidikan yang basisnya itu enggak kapitalisme, apa ya mungkin ada sih. Bahkan katanya Plato, ya Protagoras ini merupakan orang yang pertama yang itu mendeklarasikan dirinya itu sebagai seorang sofis yang profesional. Ya, jadi selain beliau seorang filsuf, beliau pun juga dikenal sebagai orator ulung atau orang yang ahli debat, jadal, ya. Jadi argumentasinya itu kuat-kuat. Nanti akan dibahas. Jadi ada beberapa tema nanti yang itu membahas bagaimana menjadi seorang ahli debat yang itu nggak bisa dikalahkan. Yang itu yang dikejar bukan kebenaran, tapi apa? Kita itu bisa menang. Menang untuk melawan lawan debat kita. Oke, kita lanjutkan. Dan beliau ini lahir di Yunani. Tepatnya itu pada tahun 490 sebelum Masehi. Nanti beliau ini meninggalnya di Turki, yaitu pada tahun 420 sebelum Masehi. Jadi usianya itu sekitar 70 tahun. Ya, nanti ada cerita saat beliau ini muda, waktu beliau kerja sebagai pengangkut barang, tiba-tiba itu dilihat seorang filsuf namanya itu Demokritus, ya. Dan Demokritus ini kagum saat diajak diskusi tentang geometris, ya. Karena kagum,
Akhirnya apa? Protagoras ini dianggap seorang matematikawan yang jenius. Dari situlah nanti Protagoras itu dikenalkan oleh Demokritus pada filsafat. Ya, jadi seorang filsuf yang namanya Demokritus ini adalah gurunya Protagoras dalam bidang filsafat. Nanti cerita hidupnya beliau ini agak nggak enak, ya. Jadi beliau ini kan seorang agnostik, yaitu apa? Mempertanyakan, meragukan adanya dewa-dewa yang ada di Yunani. Maka dari situlah nanti beliau itu dituduh mendurhakakan agama yang ada di Yunani. Nah, efeknya apa? Buku-bukunya beliau itu nanti dibakar. Tapi kabarnya Protagoras itu melarikan diri ke Sisilia, yaitu ke Spanyol. Tapi saat beliau nyebrang ke laut, yang itu naik perahu, yang ditumpanginya itu perahunya tenggelam. Tapi ada data lain yang mengatakan perahu yang ditumpangi oleh beliau itu ditenggelamkan dan beliau itu meninggal di tengah laut. Ya, makanya tema hari ini saya beri judul Martyr Wisdom. Dan karya-karya bukunya beliau ini banyak, tapi hanya beberapa fragmen yang masih ada. Dan salah satu fragmen yang paling terkenal judulnya itu Aletheia. Ini dalam bahasa Yunani. Jadi aletheia itu yang disebut kebenaran. Oke, itu ya. Itu sedikit dari Protagoras, seorang martir yang itu meninggal saat beliau itu ingin nyebrang ke Sisilia. Ya. Oke, coba kita lihat ya. Ada doktrinnya beliau. Ya, jadi ada 3 doktrin dari Protagoras. Yang pertama itu yang disebut ortopeia. Yang kedua ada aletheia. Yang terakhir ada agnotisisme. Jadi gaya berpikirnya beliau nanti tidak jauh dari 3 ini. Jadi ortopeia ini apa? Yaitu studi tentang penggunaan kata yang benar. Jadi ini nanti masuk pada orator. Karena beliau sendiri itu seorang ahli debat. Jadi orang ahli debat itu nggak akan bisa menang kalau dialektikanya itu nggak enak, kalau dialektikanya itu nggak bagus, ya. Jadi teman-teman kalau pengen tampil di depan itu ya harus belajar logika. Kalau logikanya itu sudah bagus, otomatis dialektikanya yang disampaikannya itu pun juga bagus, ya. Makanya teman-teman hari ini kok ilmunya sudah banyak, tapi kok nggak belajar logika, ya teman-teman ilmunya mungkin hanya sebatas pada dirinya sendiri. Tapi lebih optimal, yang itu jauh lebih bermanfaat, teman-teman ilmunya banyak, tapi sekaligus teman-teman belajar logika. Artinya apa? Kebenaran yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita rasakan, yang itu sebagai hakul yakin tadi, kita bisa sebarkan, kita bisa berbagi pada orang lain. Nah, untuk agar kita dialektikannya bagus, ucapannya bagus, enak didengar, dan itu bisa tersentuh ke hatinya para audien, yuk kita harus mempelajari ortopeia, yaitu penggunaan kata yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yaitu aletheia. Ini tadi, yaitu tentang kebenaran. Jadi, aletheia itu apa? Pengetahuan itu relatif terhadap siapa yang mengetahuinya. Makanya nanti beliau ini kan dikenal sebagai bapak relativisme. Jadi kebenaran yang ada yang hari ini itu sebenarnya relatif, ya. Makanya teman-teman nggak salah ya, ada kebenaran itu versi agama, kebenaran yang itu versi budaya, kebenaran yang itu perspektif filosof ini yang nanti berbeda dengan filosof yang lain. Tapi kalau kita mempelajari dengan betul, semuanya kan kelihatan benar. Artinya apa? Yo kebenaran itu yo relatif, plural, nggak bisa disalahkan. Kebenarannya orang Jawa itu berbeda loh dengan kebenarannya orang Eropa. Kebenarannya orang Eropa itu berbeda loh dengan kebenarannya orang Afrika. Jadi masing-masing itu memiliki standar kebenaran masing-masing.
Kalau kita menyadari ini, itu akan membuka jauh lebih mudah diri kita untuk toleransi adanya perbedaan. Jadi kalau kita mengetahui, oh ternyata ada banyak loh kebenaran-kebenaran yang ada, dan kita menyadari dan kebenaran itu relatif, yuk kita akan mudah toleransi dengan adanya perbedaan. Jadi aletheia ini nanti akan diperpanjang oleh Protagoras. Ternyata kebenaran yang diketahui oleh manusia ternyata itu relatif, ya. Kayak teman-teman itu dulu loh waktu S1 itu mengatakan kebenaran hari ini yaitu yo fokus belajar. Nanti ceweknya nanti aja lah kalau sudah lulus. Tapi teman-teman hari ini kebenarannya sudah berbeda. Yuk kita yuk harus belajar, yuk kita harus cari jodoh. Artinya apa? Kebenaran yang kemarin yang diyakini itu ternyata relatif dan itu bisa dikonstruksi, bisa didekonstruksi dengan kebenaran yang hari ini. Karena apa? Karena ya situasi dan faktanya itu sudah berbeda. Itu yang disebut aletheia. Yang terakhir, dari doktrin Protagoras, itulah yang disebut agnostisisme. Jadi ini adalah klaim bahwa manusia itu tidak dapat loh mengetahui apapun tentang keberadaan para dewa, termasuk adalah Tuhan. Jadi sadar atau tidak teman-teman, hari ini yang itu agak sombong mengenai dan mengetahui adanya Tuhan, coba dicek. Apa iya sih Tuhan yang kamu pahami itu yang seperti itu? Apa iya Tuhan yang Maha Pengasih itu sebagaimana persis apa yang teman-teman pahami? Bahkan kalau katanya Al-Kindi, Ibnu Yakub Yusuf Al-Kindi, seorang filosof pertama yang itu membuka gerbang filsafat ke dunia Islam, itu kan punya teori yang disebut teori negasi. Yaitu apa? Pengetahuan apapun tentang Tuhan yang kita pahami hari ini, itu harus kita negasi. Yaitu apa? Menyangkalnya. Iya, kita mengetahui Tuhan itu maha baik, tapi Tuhan yang maha baik itu tidak sebagaimana pemahaman saya yang itu paham kalau Tuhan itu maha baik. Jadi Tuhan maha baik yang sebenarnya itu tidak seperti apa yang saya pahami. Mungkin teman-teman itu mengenal di Asmaul Husna, Tuhan itu maha bijaksana, maha latif, maha cinta, maha penyayang, dan lain sebagainya. Tapi itu kan pemahaman kita yang sebagai manusia. Tapi Tuhan yang hakiki yang sebenarnya itu tidak sebagaimana yang kita pahami. Ya, teman-teman mengatakan Tuhan itu maha lembut. Tapi Tuhan yang maha lembut yang sebenarnya itu tidak bisa kita jangkau sesuai dengan pemahaman kita. Yang maha lembut Tuhan yang itu seperti apa? Yaitu nggak bisa kita ketahui. Karena bagaimana mungkin akal yang terbatas, manusia yang terbatas, itu bisa mengetahui sesuatu yang itu tak terbatas. Yo gambarannya kayak teman-teman itu loh, seorang teknisi atau seorang yang itu bisa merakit robot, yang itu bisa menciptakan robot yang sangat canggih, yang dia bisa berjalan, dia bisa belajar, dia bisa berpikir. Tapi robot yang canggih ini bagaimanapun itu tidak bisa mengetahui seutuhnya siapa yang menciptakan dirinya. Gambarannya ya seperti halnya manusia. Ini yang itu sudah diciptakan oleh Tuhan. Bagaimanapun kita itu tidak bisa mengetahui Tuhan secara seluruhnya. Makanya agnostisisme itu apa? Kita itu sadarilah bahwa tidak dapat mengetahui keberadaan Tuhan secara keseluruhan atau secara universal. Makanya dalam wilayah ketuhanan, wilayah eskatologis kita itu nggak boleh sombong. Termasuk kita kan hari ini mengenal ada surga dan neraka, ya kan? Loh, surga dan neraka yang seperti apa dan bagaimana kita kan hanya bisa menganalogikan dengan sesuatu yang itu sifatnya materialistik, yang sifatnya itu faktual. Ya kan? Memang di dalam Al-Qur'an itu mengatakan surga itu sejuk, ada airnya, ada ada susunya dan lain sebagainya. Kemudian kita kan
menganalogikan dengan taman, dengan yang itu penuh bunga, yang itu ada air mancurnya, ada pohon-pohon yang rindang, ada burung-burungnya yang berkicau. Lu kalau surga yang semacam itu, teman-teman itu ya nggak harus masuk surga, ya kan? Mungkin teman-teman ke taman atau ke Selekta atau ke Saloka dan lain sebagainya. Kalau kita perspektifnya, pengetahuan kita tentang surga itu semacam itu. Tapi surga yang sesungguhnya itu tidak sebagaimana yang kita pahami. Makanya apa? Pengetahuan manusia itu terbatas untuk mengetahui keberadaan para dewa-dewa atau keberadaannya Tuhan. Itu ya, jadi ada 3 doktrin Protagoras yang itu nanti gagasannya beliau tidak jauh dari ortopeia, aletheia, dan agnotisisme. Baik, kita masuk ke gagasannya beliau yang sangat terkenal sekali. Yaitu apa? Katanya beliau, man is the measure of all things. Jadi apa? Manusia itu adalah ukuran segala sesuatu. Ya, makanya dari situ beliau itu nanti punya fragmen yang disebut adalah aletheia tadi. Jadi yang membicarakan tentang kebenaran. Coba kita cek ya. Katanya beliau apa? Manusia itu adalah ukuran untuk segala-galanya. Untuk hal-hal yang ada sehingga mereka ada. Dan untuk hal-hal yang tidak ada sehingga mereka itu tidak ada. Karena manusia itu adalah ukuran dari segala-galanya, sesuatu bisa ada dan sesuatu bisa tidak ada. Itu yo tidak tergantung pada objeknya, tapi tergantung pada manusianya. Yo simpelnya teman-teman, mengatakan bahwa di depan saya ini ada kopi. Loh, kopi ini bisa diucapkan kopi, itu bukan kopinya sendiri yang mengatakan aku ini kopi loh. Tapi apa yang mengatakan di depan ini kopi itu adalah manusia. Tapi seandainya manusia mengatakan bahwa ini bukan kopi, tapi ini adalah teh manis loh, itu bisa terjadi loh ya. Karena apa? Ukurannya itu bukan pada objek, tapi ukurannya nanti objek itu mengatakan apa, tafsirannya seperti apa, yaitu yang menciptakan, yang membuat adalah manusia. Makanya apa? Mereka itu ada dan bisa tidak ada, yaitu tergantung manusia. Contoh misalnya, seandainya Borobudur hari ini tertimbun gunung yang besar dan semua orang itu tidak mengetahui kalau di dalam gunung itu ada Borobudur, apakah manusia itu punya pengetahuan tentang Borobudur? Pasti manusia nggak mengetahui adanya Borobudur, walaupun Borobudur itu ada, tapi posisinya itu ada di dalam gunung yang besar. Tapi karena pengetahuan manusia itu tidak mengetahui adanya Borobudur itu, Borobudur itu seolah-olah itu nggak ada. Ya, jadi adanya sesuatu atau tidak adanya sesuatu itu bisa ada dan bisa tidak ada, itu yang menentukan adalah manusia. Jadi manusia ini adalah ukuran dari segala sesuatu yang ada. Kayak teman-teman hari ini dalam hal keyakinan, ya, yang ini agak agak membahayakan loh. Teman-teman itu mengadakan adanya Tuhan. Loh, Tuhan itu bisa ada dan bisa tidak ada. Itu tergantung manusia. Kenapa kok Tuhan itu sampai hari ini ada? Karena semua manusia atau sebagian manusia di dunia ini meyakini keberadaan adanya Tuhan. Tapi logika ini coba kita balik. Kalau semua orang itu meyakini dan menyadari kalau Tuhan itu enggak ada, Tuhan itu keberadaannya enggak ada. Ya kan? Karena untuk mengadakan Tuhan atau tidak mengadakan Tuhan itu ukurannya manusia. Seandainya Tuhan hari ini enggak ada, loh, manusia kan juga masih tetap hidup, masih tetap eksis, ya. Jadi kenapa kok begitu? Katanya Protagoras, itu karena ukuran segala sesuatu itu manusia. Nah, dalam wilayah ini katanya beliau itu adalah manusia yang sebagai individu. Ya, jadi apa?
pengenalan terhadap sesuatu itu ya tergantung pada subjeknya yang merasakan sesuatu itu dengan panca indera. Jadi panca inderanya itu mengenal sesuatu, kemudian si manusia itu menafsirkan, oh di depan saya ini kopinya warnanya hitam. Loh, tapi kan bisa jadi manusia mengatakan yang lain, oh kopi yang ada di depannya itu warnanya agak kecoklatan. Loh, yang menentukan kopi ini hitam atau kopi ini coklat itu ya sumbernya manusia. Dari mana? Dari panca inderanya. Sebagaimana Borobudur tadi yang itu terpendam di dalam gunung yang besar. Karena panca inderanya manusia itu tidak bisa menjangkaunya, ya seolah-olah walaupun Borobudurnya itu ada yang itu posisinya terpendam karena tidak bisa dijangkau oleh manusia, ya seolah-olah Borobudur itu enggak ada. Ya, jadi untuk mengadakan sesuatu objek bisa ada atau tidak, itu bisa dibaca oleh manusia yang alatnya itu indera, baru manusia itu menentukannya. Kalau nggak percaya, katanya Protagoras, beliau ini mencontohkan. Coba ya dicek. Bagi orang yang merasa sakit, angin itu dapat terasa dingin. Sedangkan bagi orang yang sehat, angin itu terasa panas. Loh, subjeknya itu sama loh ya. Tapi karena psikisnya itu menangkap yang itu berbeda, ya kan? Tapi menangkap objek yang itu sama, tapi kan dampaknya kan berbeda. Yang satu yang itu orang sakit ketika mendapatkan angin atau tersentuh angin kemudian dia itu mengatakan angin ini terasa dingin. Tapi bagi mereka yang biasa saja yang sehat-sehat tapi kok gelisah, wah kok anginnya kok terasa panas ya. Loh, subjeknya itu apa? Subjeknya itu sama manusia, objeknya itu pun sama yaitu angin, tapi cara menangkap manusia itu berbeda-beda. Makanya dari sini nanti beliau apa yang itu dikenal sebagai bapak relativisme, ya. Makanya apa dari sini kedua orang tersebut itu adalah benar. Yang sakit mengatakan angin itu dingin, itu ya sebagai kebenaran. Yang satunya yang sehat yang mengatakan angin itu terasa panas, itu pun juga sebagai kebenaran. Kenapa demikian? Pengenalan terhadap angin berdasarkan keadaan fisik dan psikis orang-orang tersebut. Yo bagaimanapun tergantung orangnya. Karena orangnya tadi, subjeknya tadi itu adalah ukuran dari segala sesuatu yang ada. Anginnya itu sama, tapi angin ini bisa dibaca panas, bisa dibaca dingin. Itu ya yang menentukan manusia. Yo saya gambarkan lagi. Loh, teman-teman kan yo mengenal adanya mie ayam. Ya kan? Mie ayam ini bisa dikatakan mie ayam itu kan yang ngomong bukan mie ayamnya, tapi bisa disebut itu mie ayam. Yang ngomong itu kan ya manusianya. Oh, itu mie ayam. Sedangkan mie-nya sendiri itu tidak pernah mengatakan, apa iya saya ini mie ayam sih? Saya ini padahal bukan mie ayam loh. Loh, tapi karena manusia ukuran segala sesuatu, yaitu ya disebut mie ayam. Ya. Nah, pandangan yang berbeda-beda ini yang dianggap semuanya benar, itulah yang disebut relativisme. Ya, jadi apa kebenaran itu ya dirasakan pada masing-masing orang yang merasakannya. Yo gambarannya kayak teman-teman itu jatuh cinta, rindu, itu kan ahwal kondisi jiwa yang itu sifatnya berbeda-beda. Yo yang satu benar, yang satunya pun juga benar. Ya, itulah yang disebut aletheia. Nah, kalau ini fokusnya beliau. Jadi salah satu fokusnya Protagoras itu apa sih? Yaitu bukan menemukan kebenaran. Tapi apa? Mempertanyakan apakah kebenaran absolut atau universal itu benar-benar ada. Iya, tadi ukuran segala sesuatu itu manusia. Dan manusia menangkap kebenaran itu melalui panca inderanya. Dan tafsirannya manusia terhadap objek-objek itu ternyata beda-beda. Satu mengatakan A, orang lain mengatakan B. Tapi itu benar semuanya loh ya. Tapi ketika sudah sampai ke situ, kita
tidak hanya fokus menemukan kebenaran, tapi kita mempertanyakan, lalu kebenaran yang absolut itu yang mana? Atau jangan-jangan nggak ada, atau sebaliknya, ataukah kebenaran yang absolut itu ada? Misalnya keadilan. Keadilan perspektif filosof apa misalnya? Itu kan mengatakan adil itu ya harus seimbang. Tapi menurut filosof yang lain, adil itu ya enggak harus seimbang. Kalau adil itu seimbang, kalau itu kita patok rata antara orang kecil dan orang besar, ya akhirnya nanti ya enggak adil. Loh, tapi kan perspektifnya ini benar antara perspektif filosof satu dengan filosof yang dua. Nah, kemudian kita pertanyakan, lalu keadilan yang itu sifatnya universal, apakah ada yang itu bisa diterima oleh semua orang? Itulah tugasnya Protagoras untuk mempertanyakan kebenaran yang itu bisa diterima oleh semua orang yang ada. Contoh teman-teman itu kan punya standar kecantikan sendiri ketika melihat perempuan. Tapi teman-teman yang itu punya sahabat itu pun juga punya standar kecantikan terhadap ceweknya. Loh, standar kecantikan ini kan berbeda, tapi pun juga benar semuanya. Tapi tugas kita itu apa? Mempertanyakan kecantikan yang universal itu yang seperti apa, yang itu bisa kita terima dan itu pun juga bisa diterima oleh teman-teman kita yang lain. Jadi kebenaran yang universal itu apa sih? Semua orang itu sepakat dan menyetujuinya. Nah, makanya apa? Tidak ada baik atau buruk, benar atau salah secara pasti. Sehingga tidak ada kebenaran objektif, melainkan apa? Kebenaran ya kembali pada subjektif. Kalau kita mengejar kebenaran universal, ya kita akan capek sendiri. Makanya apa? Kebenaran itu ya subjektif, kembali kepada masing-masing orang yang nanti sifatnya itu relatif. Oh iya, kebenaran perspektif agama Islam begini. Oh iya, kebenaran perspektif Laozi itu begini. Oh iya, kebenaran perspektif Kristen itu seperti itu. Kenapa kok berbeda-beda? Karena itu adalah tafsirannya manusia yang itu membaca agama. Iya, Qurannya itu sama, ya kan? Tapi ketika itu ditafsirkan oleh orang yang beragama, nanti kan agama kan kelihatan berwarna-warna, bermacam-macam. Kenapa kok kelihatan berbeda-beda? Karena itu hasil dari interpretasi si manusianya yang itu memahami agama dengan pendekatan yang berbeda-beda. Makanya apa? Kebenaran itu ya sifatnya subjektif. Iya, saya melihat perempuan itu cantik. Loh, itu kan ya kebenaran sesuai dengan subjektivitas saya. Tapi orang yang di sebelah saya itu mengatakan, ah enggak, mosok cewek kayak begitu cantik. Loh, teman saya yang ada di sebelah ini itu pun juga kebenaran karena sifatnya kebenaran itu subjektif. Lalu siapa yang paling benar? Yo, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang baik dan nggak ada yang buruk. Karena apa? Tidak ada kebenaran objektif. Yang ada itu ya kebenaran subjektif. Ya, itu fokusnya Protagoras. Makanya dari situ pemikiran beliau ada yang disebut sebagai solipisme. Coba kita lihat ya. Monggo teman-teman yang mau ngopi-ngopi dulu. Jadi solipisme itu apa sih? Yang itu diambil dari bahasa Latin yang disebut solus. Jadi solus ini adalah sendirian dan diimbuhi dengan ipse. Ya, ipse ini adalah diri. Jadi apa? Yaitu yo diri ini sendiri. Itulah yang disebut solipisme. Jadi apa? Itu adalah pandangan yang mengatakan pengalaman pribadi seseorang yang itu merupakan satu-satunya fakta yang dapat dipercaya. Dan seseorang itu tidak memiliki landasan untuk percaya akan hal-hal lain kecuali dirinya. Kenapa demikian? Karena Protagoras, manusia itu punya alat panca indera. Ada mata, ada sentuhan, ada perasa, dan lain sebagainya.
inilah alat untuk menentukan fakta itu ada atau tidak, benar atau tidak. Makanya apa? Solipsisme ini meyakini satu-satunya fakta yang bisa dipercaya yo sumbernya itu yo dari manusianya sendiri. Jadi apa? Solus ipse, yaitu yo diri ini sendiri. Makanya dalil pertamanya Protagoras itu ya tadi, ukuran segala manusia itu ya ukuran dari segala sesuatu yang ada. Seandainya malam hari ini semua orang itu sepakat bahwa malam ini bukan malam melainkan siang, lu itu bisa terjadi lo ya. Tapi nanti ketika itu siang semua orang sepakat lu ini bukan siang tapi ini malam, lu itu pun juga bisa terjadi. Yang menentukan malam dan menentukan siang itu bukan langit atau bukan alam semesta, melainkan yo manusianya itu sendiri. Makanya dari situ nanti ada dua varian solipsisme. Yang pertama itu ada solipsisme epistemologis. Yang kedua itu ada solipsisme ontologis. Yang pertama ini masuk dalam aspek pengetahuan. Yang kedua itu masuk pada level yang ada. Makanya teman-teman kalau belajar filsafat pengantar itu kan ada kajian ontologis yang itu membicarakan segala sesuatu yang ada yang itu mungkin ada. Jadi tidak hanya membicarakan fakta yang ada, tapi pun juga membicarakan sesuatu fakta yang itu enggak ada datanya. Yo kayak teman-teman hari ini meyakini adanya Tuhan. Pertanyaannya kan teman-teman emang pernah melihat Tuhan secara langsung. Teman-teman kan nggak pernah menyaksikan langsung, tapi Tuhan itu ada. Kayak teman-teman itu punya bayangan seandainya menjadi suaminya Luna Maya. Loh, itu kan ada. Ada bukan sebagai fakta, tapi ada sebagai harapan atau sebagai imajinasi. Loh, tapi itu tetap ada. Atau bisa juga, nanti tak saya jadi presiden lah, siapa tahu nanti Prabowo itu hanya 1 bulan, kemudian saya diangkat menjadi presiden. Loh, itu ada loh ya. Ada hanya sebagai imajinasi. Jadi segala yang ada, yang mungkin ada, itu dibicarakan dalam wilayah ontologis. Nah, itu dibahas di dalam pengantar filsafat. Tapi hari ini kita fokus ya pada dua varian solipsisme. Jadi yang pertama itu solipsisme epistemologis. Yang ini mengatakan apa? Kesadaran manusia itu yo tidak dapat mengetahui apapun selain dirinya. Jadi kita itu tidak bisa mengetahui sesuatu yang ada di luar diri kita kecuali sumbernya itu yo di dalam diri kita sendiri. Sesuatu yang di luar diri kita itu bisa hadir, bisa mengatakan A atau tidak, itu bukan objek yang ada di luar diri kita. Jadi objek apapun yang di luar diri kita itu bisa ada atau tidak, itu wujudnya bisa merah atau kuning, itu bisa huruf A atau B dan lain sebagainya, itu sumbernya ya pada dirinya manusia. Jadi sumber pengetahuan manusia itu hadir karena manusia tadi punya alat indera. Makanya gunakanlah alat itu untuk mengetahui objek-objek yang ada di luar diri kita. Nanti objeknya itu warnanya apa dan seperti apa, itu tergantung lagi kita yang sebagai manusia. Karena kita manusia itu punya akal, tergantung bagaimana cara kita itu menafsirkannya. Contoh kecil begini, ada orang orientalis yang itu meneliti ke Indonesia, terutama itu di daerah pegunungan. Orientalis ini jalan-jalan ke pegunungan, ke pesisir sungai, tiba-tiba itu melihat ada perempuan cantik banyak di sana. Yang itu setengah pakaian, ya kan? Dan orientalis itu melihat mereka itu aneh ya, katanya orientalis. Masa perempuan Indonesia itu kok bisa marah-marah, apa, perempuan Indonesia kok bisa marah-marah di sungai yang itu memukul-mukul batu sungai. Itu kan tafsirannya orang orientalis. Loh, itu kebenaran juga loh ya, karena faktanya ya begitu.
Tapi bagi orang Indonesia itu mengatakan itu bukan perempuan marah-marah, tapi apa? Perempuan yang itu sedang mencuci baju. Loh, orang Indonesia itu pun tafsirannya pun juga benar. Faktanya itu sama. Tapi tafsirannya nanti seperti apa dan bagaimana, itu ya tergantung si manusianya, bagaimana dia itu menafsirkannya. Dari situlah manusia mendapatkan ilmu. Semuanya dari tafsir yang itu macam-macam, itu ya benar. Ya, makanya tadi itulah yang disebut apa relativisme, itu yang disebut solipisme epistemologis. Yang kedua apa? Yaitu solipisme ontologis. Ini yang menegaskan apa? Tidak ada realitas lain selain diri sendiri. Jadi segala sesuatu yang ada itu merupakan ciptaan kesadaran seseorang pada saat ia sadar akan adanya hal-hal itu. Maka dengan demikian hal-hal lain itu tidak memiliki eksistensi, ya kan? Jadi benda yang itu di luar dirinya manusia itu kan ada. Nah, adanya itu bisa eksis atau bisa tidak eksis, itu ya tergantung manusianya. Dia itu mengadakan barang itu atau tidak. Seandainya manusia tidak mengadakan barang itu, walaupun barangnya itu ada, seolah-olah barangnya itu enggak ada. Sebagaimana gambarannya Borobudur tadi yang itu terpendam di bawah gunung yang besar. Loh, faktanya kan Borobudur ada. Tapi karena manusia tidak punya kesadaran tentang adanya Borobudur, makanya manusia tidak punya pengetahuan tentang keberadaannya Borobudur. Yo akhirnya Borobudur itu nggak punya eksistensi. Dia ada tapi dia itu nggak eksis. Objeknya itu banyak, tapi objek ini bisa eksis atau bisa tidak, itu ya tergantung penafsirannya manusia. Makanya itu kan ada filsuf yang itu beragama. Tapi ada filsuf yang itu pun juga tidak beragama atau tidak meyakini adanya Tuhan. Loh, kalau kita membaca perspektifnya itu benar semua loh ya. Tapi kalau kita masuk pada solipisme ontologis, antara Tuhan itu ada bisa eksis atau bisa tidak, ternyata pun juga kembali kepada manusia. Kalau seandainya tadi semua manusia meyakini kalau Tuhan itu enggak ada, Tuhan itu ya enggak ada, tetap manusia bisa hidup. Tapi semua manusia meyakini Tuhan itu ada, yo akhirnya Tuhan itu yo eksis. Makanya banyak penafsiran untuk membuktikan Tuhan. Lihatlah alam semesta ini yang harmonis. Untuk meyakini, membuktikan Tuhan itu ada, buktinya kita itu ada. Kita nanti diruntut dari ayah kita, dari nenek kita, sampai nanti Nabi Adam. Nabi Adam ini yang menciptakan adalah Tuhan, artinya Tuhan ada. Sampai ada penafsiran-penafsiran yang semacam itu, akhirnya Tuhan itu kelihatan eksis. Yang membuat semacam itu siapa? Yo manusianya sendiri, ya. Itulah solipisme ontologis. Makanya dari pemikiran solipisme ini, inilah nanti yang menjadi cikal bakal individualisme, yang menjadi cikal bakal rasisme, antroposentrisme. Jadi antropos itu yo apa namanya? Pusat segala sesuatu yang ada itu bukan alam semesta. Tapi apa? Tapi adalah si manusia. Jadi sentrisme itu kan sentral. Antropos itu yo manusia. Jadi yang sentral itu siapa? Yo yang manusianya itu sendiri. Jadi segala yang ada itu yang menentukan, yang menjadi ukuran pertama itu ya manusia. Itulah yang disebut antroposentrisme. Dan yang terakhir apa? Solipisme ini yang itu menjadi cikal bakal egoisme. Ya, jadi seolah-olah kebenaran itu yo yang menciptakan manusia. Jadi ukuran kebenaran seperti apa, walaupun standarnya macam-macam dan relatif, seolah-olah semuanya punya kebenaran masing-masing. Aku yang paling benar, akulah yang paling absolut, akulah yang begini dan begini. Itu kan kelihatan egoistik kalau kita tidak punya yang namanya toleransi. Oke itu ya, kita lanjutkan. Ini loh yang tadi sering disebut tentang teori relativistik.
Ada 4 hal dari Protagoras. Yang pertama apa? Fungsi filsafat itu ya bukan untuk mengakses kebenaran absolut. Ya, kenapa demikian? Karena manusia itu tidak dapat menerjemahkan kebenaran universal ke dalam dialektikanya. Jadi pengetahuan manusia itu terbatas. Kalau pengetahuan manusia itu terbatas, yo bagaimanapun dialektikanya manusia itu pun juga terbatas. Dialektikanya manusia itu yo sejauh apa yang dia pahami. Kalau pemahaman manusia tadi itu relatif, yang itu tidak bisa menemukan adanya kebenaran yang absolut, yo akhirnya apa? Akhirnya yo kita akan sulit menerjemahkan kebenaran yang sifatnya itu universal. Jadi relativitas ini apa? Yo yakinilah kebenaranmu sendiri. Ya, karena apa? Karena akal manusia itu punya standar kebenaran-kebenaran yang dia yakininya. Kalau sudah menemukan kebenaran, ucapkan, sampaikan dengan dialektika. Tapi karena akal manusia itu tidak bisa mengakses kebenaran absolut, yo dialektika kita itu yo tidak bisa menerjemahkan adanya kebenaran universal. Maksudnya menerjemahkan itu apa? Menafsirkan. Kayak teman-teman itu ya tadi kalau di Mukotimah itu meyakini Tuhan itu maha besar, maha indah. Loh, manusia itu nggak sanggup loh menyampaikan Tuhan yang maha indah yang sebenarnya itu nggak mampu. Tuhan yang maha bijaksana. Iya, yang kamu pahami Tuhan itu maha bijaksana. Tapi kata-kata ini nggak bisa mewakili kebijaksanaan Tuhan yang absolut yang sebenarnya itu nggak cukup. Ya, karena apa? Karena pengetahuan manusia itu terbatas. Makanya apa? Fungsi filsafat itu bukan untuk mengakses kebenaran absolut. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ada banyak sudut pandang atau ada banyak perspektif. Sadarilah itu setiap orang itu punya perspektifnya masing-masing, ya. Makanya apa, setiap orang itu yo melihat segala sesuatu dengan caranya sendiri. Meskipun kami itu terlihat mirip satu sama lain, kami itu cenderung berbeda loh dalam banyak aspek, ya kan? Kayak tadi teman-teman itu punya standar kecantikan sendiri. Nanti teman sebelahnya pun juga punya standar kecantikan sendiri. Teman-teman ini punya world view sendiri. Temennya yang lain itu pun juga punya world view-nya sendiri. Artinya apa? Segala yang ada, yang dimiliki oleh manusia itu punya perspektifnya masing-masing tergantung apa yang dia yakini, ya. Itu yang disebut relativistik. Yang ketiga apa yang benar masing-masing itu memutuskan, ya. Jadi ada banyak kebenaran yang berlaku untuk orang-orang tertentu, tapi pun juga tidak begitu banyak untuk orang lain. Makanya kalau kita menyadari kebenaran itu relatif, kita jangan paksakan kebenaran kebenaran kita yang kita sudah yakini, kita paksakan untuk orang lain untuk meyakini kebenaran kita. Kalau kita memaksanya, yuk akhirnya nanti chaos. Biarkan setiap orang, setiap budaya, setiap negara, setiap tradisi dan agama itu yuk agar mereka masing-masing meyakini kebenarannya. Kita nggak boleh memaksakan kebenaran kita, ya, untuk orang lain itu harus mengikutinya. Kita nggak perlu yang semacam itu. Yo, kalau teman-teman itu sudah meyakini kebenarannya, yo jalanlah sebagaimana kebenarannya yang diyakininya. Tapi jangan memaksa orang lain untuk mengakui aku ini yang paling benar. Nggak bisa. Karena apa? Setiap orang itu ya memutuskan kebenarannya masing-masing. Tinggal nanti kita bagaimana caranya kita itu menghormatinya. Oh, kebenaranmu itu seperti itu. Oke lah. Oh, orang yang itu Kristen kebenarannya seperti itu. Oke lah. Oh, orang lain yang itu beda negara, daerah kebenarannya seperti itu. Oke lah. Artinya apa? Kita menyadari ada banyak kebenaran yang itu diputuskan oleh setiap orang yang berbeda. Yo kita apa? Jangan memaksakan orang lain yang itu sesuai dengan standar kebenaran kita. Ya, yang terakhir,
Kalau begitu, yo filsafat itu yo harus meyakinkannya. Jadi karena kita tidak dapat menyepakati adanya kebenaran absolut, maka tugas filsuf apa? Yaitu membuat ide-ide yang dia pertahankan biar terdengar meyakinkan. Yo kalau seolah-olah itu ada kebenaran yang absolut, seolah-olah ada kecantikan yang universal, seolah-olah ada kebenaran universal, ya. Itu tugasnya para filosof. Oke, kita lanjutkan. Ini loh, kalau tadi kita sudah memahami ternyata manusia itu kebenarannya itu relatif. Katanya Protagoras apa? Let us hold our discussion together in our own person, making trial of the truths and on of ourselves. Jadi apa? Sekarang mari adakan diskusi bersama pada pribadi kita masing-masing. Yaitu apa? Making trial of the truths and of ourselves. Yaitu untuk apa? Menguji kebenaran kita sendiri. Yang itu termasuk kita apa? Menguji diri kita sendiri. Iya, walaupun itu kebenarannya itu macam-macam, ya, kebenaran mereka itu meyakini kebenarannya seperti itu, tapi sekarang apa? Ayo kita mengadakan diskusi bersama pada diri kita masing-masing. Artinya apa? Ayo kita dialog pada diri kita. Apa iya sih kebenaran yang kita yakini itu sudah benar? Pengetahuan yang sudah kita dapatkan itu sudah menjadi pengetahuan yang absolut, yang itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, makanya Protagoras itu mengajak pada diri kita masing-masing, bukan mengajak orang lain. Ayo kita kumpul-kumpul diskusi, nggak perlu. Ayo kita diskusi sendiri pada diri kita untuk menguji kebenaran yang sudah kita dapatkan, untuk menguji keyakinan yang itu sudah kita yakini, untuk menguji pengetahuan yang itu sudah kita dapatkan. Itu jauh lebih kompatibel. Makanya di mukotimah awal tadi kita cek pengetahuan kita itu ilmu yakin atau ainul yakin atau sudah hakul yakin. Untuk agar kita mengetahui posisi epistemologi yang kita dapatkan, yuk kita apa? Ayo kita mengadakan diskusi pada diri kita masing-masing. Ya, itu katanya Protagoras. Artinya apa? Kita nggak perlu mendebat adanya kebenaran yang berbeda-beda. Ya walaupun kita bersikukuh mendebat adanya perbedaan kebenaran, yuk kita akan capek sendiri, ya kan? Makanya lebih baik apa? Ayo kita bareng-bareng. Bareng-bareng bukan berarti kita sama-sama ngumpul, tapi bareng-bareng mempertanyakan pada diri kita masing-masing. Apa iya sih aku sudah menjadi orang yang paling benar? Apa iya sih aku sudah benar-benar menjadi orang soleh? Apa iya sih aku sudah menjadi orang yang integriti? Ya kan? Dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Ini loh, kalau ini retorika. Ini ada di fragmennya beliau yang disebut ortopeia. Jadi bagaimana bahasa itu bisa mengelabuhi, bisa mempengaruhi orang lain, ya. Dan ini katanya Protagoras itu ada strateginya loh. Strategi yang pertama itu apa sih? Yang disebut itu etistik, ya. Jadi etistik ini argumen yang dipakai untuk memenangkan debat, bukan mencari kebenaran, serta untuk mengalahkan lawan debat kita. Termasuk bukan untuk mencerahkan lawan kita atau siapapun itu bukan. Jadi strateginya apa? Bagaimanapun lawan kita, pokoknya saya yang harus menang. Pokoknya kebenaran itu bisa saya buktikan. Jadi tidak bareng-bareng mencari kebenaran itu enggak. Intinya apa? Yo saya yang menang debat dan saya bisa mengalahkan lawan debat saya. Makanya Aristoteles itu menyebutnya apa? Dirty fighting in argument, yaitu apa? Pertarungan kotor dalam berargumen. Jadi argumenku itu seperti apa dan lain bagaimana, walaupun itu ada data bukti macam-macam, intinya yaitu pada satu tujuan,
yaitu apa? Saya mampu mengalahkan lawan debat saya dan saya bisa membuktikan kalau saya itu adalah yang paling benar. Ya, makanya dirty fighting in argument. Nah, katanya Aristoteles, tujuan mereka itu apa sih? Yaitu making worse argument seems better, yaitu membuat argumen yang itu lebih buruk tapi itu kelihatan indah, ya. Jadi yang kita ucapkan itu seolah-olah itu kebohongan. Tapi apa? Kita itu buat semacam itu seolah-olah dialektika itu bisa diyakini oleh orang lain, ya. Jadi hal yang biasa saja, walaupun kita dalam debat itu kalah, tapi kita bisa bengkokkan. Kita mencari fakta yang lain yang itu mendukung argumen kita, yang itu apa? Dengan dialektika yang indah. Biar apa? Biar orang lain itu ya terpengaruh dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan. Nah, jadi kalau teman-teman ya suka debat atau suka retorika, kuasailah strategi yang itu level etistik dulu. Kalau etistik kita itu sudah sudah optimal, kita sudah expert di sana, yo teman-teman nanti di panggung manapun dan mentalnya teman-teman itu sudah mencukupi, yo teman-teman walaupun itu kalah data, tapi teman-teman itu bisa memenangkan debat, ya. Karena apa? Dirty fighting in argument, yaitu pertarungan kotor dalam berargumen, itu katanya Aristoteles. Yang kedua yaitu anti logik. Maksudnya apa? Ya berargumen dengan cara mengajukan proposisi-proposisi yang berlawanan, yang itu menuju satu a priori. Yang disebut apa? Dead end, jalan buntu. Yo kita itu akan seolah-olah kita itu kalah debat, tapi kita bisa mengajukan proposisi-proposisi yang berlawanan. Ya, akhirnya yang harusnya kita kalah, seolah-olah ketika kita berargumentasi dengan argumen yang lain, akhirnya apa? Akhirnya ya jalan buntu, tidak ada yang menang, yang tidak ada yang kalah. Jadi kalau di awal kita harus menang, ya yang disebut etistik, tapi ketika kita kok melihat seolah-olah kok saya nggak bisa menang, ya yuk kita pakai pakai anti logik, yaitu mengajukan proposisi yang berlawanan, yang itu berlawanan dengan argumen lawan kita. Akhirnya kesimpulannya apa? Kesimpulannya nanti yo jalan buntu. Siapa yang menang? Yo nggak ada, ya. Jadi ini untuk antisipasi kita, yang bagaimanapun nanti kita debat, kita itu nggak bisa dikalahkan. Walaupun kita itu kalah, tapi itu jalan buntu. Yo pada akhirnya yo nggak ada yang menang, yo nggak ada yang kalah. Nah, tujuan dari ortopeia ini atau tujuan dari retorika ini itu yang disebut persuasi, yaitu kata-kata yang memiliki kekuatan sama seperti paksaan. Jadi argumen yang seolah-olah itu menggiring lawan kita, lawan debat kita, dan lawan debat kita itu meyakini apa yang kita ucapkan. Walaupun kita itu tidak memaksa, tapi seolah-olah secara tidak langsung itu menggiring mereka, meyakinkan mereka, dan mereka itu yakin kalau yang saya sampaikan itu adalah suatu kebenaran, walaupun itu dirtai fighting in argument, walaupun itu adalah pertarungan kotor dalam berargumen. Yang penting apa? Mereka itu menyepakati dan menyetujui yang saya sampaikan itu adalah suatu kebenaran, walaupun itu adalah omong kosong, kan begitu. Nah, teman-teman kalau menguasai ini kan enak, ya. Tapi ya jangan dibuat permainan, dibuatlah hanya untuk debat saja. Dan kuncinya retorika itu apa? Yaitu adalah kairos, mengatakan sesuatu dengan kata yang tepat pada waktu yang tepat, ya. Jadi untuk argumen kita bisa diterima, katakanlah itu pada waktu yang tepat, ya. Jadi waktunya itu santai-santai. Yuk buatlah argumen yang itu mendukung dengan waktu yang santai-santai itu. Jadi apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan konteksnya. Jadi tidak hanya pada teksnya saja, tapi kita mengetahui kalau konteksnya itu seperti itu, maka dialektika saya, retorika saya itu ya harus bisa mendukung dengan kondisi yang saat ini. Baru kita itu akan menang dalam berdebat.
kita akan mudah mempengaruhi orang lain, ya. Walaupun orang lain itu pada awalnya itu sinis dengan kita, tidak menyetujui dengan apa yang kita yakini, tapi kalau kita bisa menguasai strategi etistik, ya kita akan menang dalam berdebat, ya. Walaupun kita pada akhirnya itu kok kalah, tapi kita bisa mengajukan proposisi-proposisi yang lain yang akhirnya itu jalan buntu, nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah. Itu retorika. Nah, kalau ini tentang agnostisismenya beliau, karena beliau pun juga dikenal sebagai bapak agnostik, yaitu apa? Mempertanyakan, jangan-jangan itu enggak ada. Jadi meragukannya. Karena apa? Karena ya tidak menyaksikan secara langsung. Nah, ini ditulis di dalam bukunya beliau yang judulnya itu Peritheon. Katanya beliau apa? Mengenai dewa-dewi, saya merasakan tidak mampu menentukan apakah mereka benar-benar ada atau tidak ada. Dan saya juga tidak dapat menentukan hakikat mereka. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat sulit dan umur manusia itu pendek, ya. Jadi bagaimanapun pengetahuan kita tentang Tuhan, kita itu nggak bisa membuktikannya. Apalagi Tuhan itu baiknya seperti apa, wujudnya seperti apa, keberadaannya seperti apa, hakikatnya mereka seperti apa. Pengetahuan kita itu nggak cukup, termasuk keyakinan keyakinan kita itu nggak cukup untuk mengetahui dewa-dewi yang seperti apa yang sebenarnya manusia itu nggak bisa, apalagi sampai pada kebenaran yang universal. Makanya kalau manusia itu nggak dapat menjangkau kebenaran hakikat keberadaannya Tuhan, ya akhirnya manusia itu apa? Sering menunjukkan Tuhan itu ya dari sifat-sifatnya manusia, ya. Tuhan itu maha indah sebagaimana indahnya manusia. Tuhan itu maha baik. Loh, Tuhan maha baik ya karena apa? Karena itu manusia mengetahui kebaikan yang itu dialami oleh manusia. Akhirnya manusia itu berpikir pasti Tuhan itu maha baik. Manusia mengenal keadilan yang itu ya dialami oleh manusianya itu sendiri. Akhirnya manusia berfantasi kalau ada yang maha adil. Loh, itu kan apa? Katanya Protagoras, manusia itu sering loh menggambarkan Tuhan yang itu dimiripkan dengan sifat-sifat manusia. Tapi katanya Protagoras apa? Itulah yang menjadikan amoralitas dan absurditas. Akhirnya Tuhan yang seutuhnya itu yo terdegradasi dengan pengetahuannya manusia. Padahal Tuhan yang sebenarnya itu nggak seperti itu. Tapi Tuhan itu yo dimirip-miripkan dengan manusia. Yang memiripkan siapa? Yo manusianya sendiri. Akhirnya Tuhan yang hakiki, Tuhan yang apa adanya, itu terdegradasi oleh manusianya sendiri yang itu menafsirkan Tuhan yang itu dimiripkan oleh manusianya. Dan itulah yang disebut amoralitas. Ya. Makanya anggapan yang semacam ini atau pemikiran yang agnotis ini oleh masyarakat Athena itu dianggap melawan dewa-dewa sehingga beliau itu nanti dipaksa harus mengasingkan diri dan keluar dari Athena. Makanya beliau kan lari ke Spanyol atau lari ke Sisilia yang itu menyeberang laut dengan perahu. Ya, dan perahunya nanti di tengah lautan itu tenggelam. Ada yang mengatakan yang itu ditenggelamkan. Ya, itu tentang agnotisisme. Oke, kalau ini tentang konvensional virtu, entruis virtus. Ya, jadi kalau ini tentang keutamaan. Yang pertama apa? Yaitu ada konvensional virtu. Yang kedua, itu ada true virtus. Kalau konvensional virtu, ini adalah kebijaksanaan yang dipaksakan. Ya, isinya adalah kesolehan-kesolehan. Ayo kamu sholat ya, kalau nggak sholat nanti saya marahin loh. Ayo kamu membaca Quran ya, kalau nggak membaca Quran nanti saya hukum. Artinya apa? Ada paksaan sehingga orang itu harus bergerak. Artinya apa? Aktualisasinya, actionnya, willnya itu bukan hasil dari dalam dirinya,
tapi hasil dari dorongan yang itu di luar dirinya, kemudian dipaksa, akhirnya orang itu baru bergerak. Kalau itu paksaan, katanya Protagoras apa? Ini bukan kebajikan excellent karakter. Ini bukan karakter yang sejati. Karena apa? Karena kalau itu paksaan, potensinya manusia itu ya tidak memuncak. Ya, untuk agar kita karakternya bisa excellent, ya, bisa itu aktual semua, kita jangan konvensional virtu. Kita jangan dipaksa, tapi apa? Kita harus membebaskan diri dari jenis kebajikan-kebajikan yang sifatnya itu memaksa. Tapi kita harus ganti dengan kebajikan yang sifatnya sejati, yaitu apa? Wisdom, termasuk apa, kebajikan yang sifatnya courage, yaitu keberanian. Jadi saya ingin menjadi orang baik, itu bukan paksaan dari orang tua, bukan paksaan dari guru, bukan paksaan dari kiaiku, tapi itu hasil dari keberanian diri saya untuk menjadi orang baik. Itu jauh lebih utama daripada kita dipaksa. Saya membaca buku yang itu hasil dari kemauan saya, itu nanti hasilnya jauh lebih optimal daripada saya membaca buku yang itu tiap hari dipaksa oleh kiai saya atau ustadz saya. Nanti hasilnya pun juga berbeda. Makanya kalau teman-teman itu ingin bertumbuh menjadi manusia yang nanti potensinya keluar semua, itu jangan butuh paksaan dari luar dirinya atau dari ceweknya atau dari mantannya. Tapi apa? Lahirlah yang itu dari kehendak dirinya untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang bijaksana, untuk menjadi orang yang itu high value man dan lain sebagainya. Itu jauh lebih utama. Karena apa? Karena hasil kemauan kita, karena hasil dari kehendak yang itu ada di dalam diri kita, bukan dari paksaan yang ada di luar diri kita. Yaitu ya, itu yang disebut confessional virtue and true virtus ya. Jadi keutamaan yang sifatnya paksaan, tapi ada keutamaan yang sifatnya itu apa? Hasil dari keberanian yang itu sumbernya ada di dalam diri kita. Yo gambarannya kayak teman-teman mencintai perempuan, kalau hasilnya itu sumbernya ada di dalam diri kita, itu kan rasanya enak. Tapi kita disuruh mencintai dia, tapi disuruh oleh orang tua, kalau nggak mau nanti nggak saya nikahkan, rasanya pun juga nggak enak gitu ya. Gambarannya kayak begitu. Nah, ini ada wisdom dari Protagoras. Oke, katanya beliau apa? Virtue cannot be taught, but it can be cultivated. Jadi apa? Kebajikan itu tidak bisa diajarkan, tetapi bisa dipupuk. Ya. Jadi mengajarkan itu kan hasilnya kan bisa setengah-setengah, bisa diikuti dan bisa juga tidak diikuti. Tapi apa? Kalau kita mengajarkan kebijaksanaan, keteladanan secara langsung pada murid kita, itu akan lebih mudah untuk ditangkap mereka. Makanya apa? Sebelum kita mengucapkan, kita harus melakukannya dulu. Itu kan dalilnya para agamawan ya. Jangan hanya ngomong tapi lakukanlah dulu, rasakanlah dulu. Makanya itu apa, kebajikan itu tidak bisa diajarkan, tetapi apa, bisa dipupuk secara pelan-pelan ya. Makanya kalau sudah istiqomah, itu kebijaksanaan itu ya akan menyatu pada diri kita. Kita tidak hanya mengetahui kebenaran, tapi kita sudah menjadi orang yang benar. Itu katanya beliau. Ada juga to find yourself, think for yourself ya. Jadi untuk menemukan diri Anda, yo pikirkanlah sendiri, jangan tanyakan pada orang lain. Aku ini sudah baik atau belum sih? Aku ini ganteng atau enggak? Aku ini bijaksana atau belum? Jangan tanyakan pada orang lain siapapun itu. Tapi apa? Pikirkanlah sendiri, pertanyakanlah sendiri. Janjani aku ini sudah benar atau belum sih? Karena apa? Yang mengetahui saya benar, kita benar atau tidak, yaitu ya diri kita. Makanya ini nanti ada hubungannya dengan tadi, dengan adanya kebenaran relativisme, ya. To find yourself, think for yourself. Jadi untuk menemukan kebenarannya teman-teman,
jangan tanya orang lain, tapi apa? For yourself. Tanyakanlah sendiri pada dirinya sendiri. Oke, ada lagi enggak? Nah, ada lagi ternyata. Katanya beliau, the greatest will is to live content with little. Jadi apa? Kekayaan terbesar itu yo hidup puas dengan yang sedikit. Jadi teman-teman itu yang sedikit saja belum puas, yo bagaimana nanti bisa mensyukuri yang besar. Kalau kita sedikit saja itu kok bisa puas, otomatis nanti kita ketika mendapatkan yang banyak, kita pun juga bisa akan puas. Tapi teman-teman kok mendapatkan sesuatu yang banyak, itu kok nggak puas, bagaimana bisa puas dengan kondisi yang sedikit? Dan katanya beliau apa? Kekayaan terbesar itu adalah hidup yang puas, tapi dalam kondisi yang sedikit. Ya, jadi punya sedikit digunakan yang optimal, digunakan yang itu sesuai kebutuhannya, itu justru jauh lebih lebih membahagiakan daripada kita punya banyak tapi kita bingung untuk menggunakannya, belum takut kehilangan, belum takut nanti dicuri orang. Akhirnya pikiran kita itu hanya fokus pada materi-materi, pada barang-barang yang banyak yang kita miliki. Tapi kok kita punya sedikit, tapi hati kita sudah puas, itu adalah kekayaan yang terbesar. Katanya Protagoras. Ada juga, there is nothing either good or bad, but thinking makes it so. Jadi apa? Tidak ada sesuatu pun yang baik dan buruk, tapi berpikirlah yang itu demikian. Iya, semua orang itu punya standar kebaikan dan keburukan yang berbeda. Tapi yo kita tetap harus punya standar kebaikan dan punya standar keburukan yang itu versi kita, yang itu sesuai dengan keyakinan kita. Kayak itu ya. Ada lagi ternyata. Katanya beliau apa? Courage is the face of human qualities because it is the quality which guarantees the other. Jadi keberanian itu yo kualitas manusia pertama. Sebab kualitas itulah yang menjamin kualitas yang lain. Jadi teman-teman, hari ini kok nggak punya keberanian, yo nanti kebijaksanaan yang lain itu yo nggak muncul. Tapi kok kita sudah punya keberanian, nanti akan melahirkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lain. Teman-teman hari ini punya keberanian membaca buku. Ya, nanti teman-teman akan membuka kebijaksanaan yang lain, yaitu apa? Keberanian untuk berpendapat, keberanian untuk diskusi, keberanian untuk ngomong di depan. Jalannya apa? Yaitu keberanian adalah kualitas pertama yang dimiliki manusia. Gunakanlah itu, yang itu akan membuka kebijaksanaan yang lain. Kalau kita di awal nggak punya keberanian, ya bagaimana mungkin akan membuka kebijaksanaan yang lain. Oke, kita lanjutkan dari beliau. Happiness is the meaning and the purpose of life. The whole aim and end of human existence. Jadi, kebahagiaan itu makna dan tujuan hidup. Itu adalah keseluruhan tujuan dan akhir dari keberadaan manusia atau end of human existence. Jadi, kebahagiaan itu sebenarnya itulah yang dikejar manusia, itulah tujuan manusia. Di level apapun manusia, tujuannya itu yo pengen bahagia. Dan seluruh tujuan yang ada, itu pada akhirnya apa? Itu yo pengen bahagia. Sebagaimana kemarin ya kalau kita membaca diskusi tentang Thomas Aquinas tentang kebahagiaan, bagaimanapun akhir manusia nanti di level apapun, sebenarnya yang dikejar itu satu, yaitu adalah bahagia. Ini sebagaimana Protagoras yang terakhir. We have to what everyone as if receiving a tyrant lender were a pleasure. Jadi berperilaku terhadap semua orang seolah itu seperti surat tiran atau suatu kesenangan. Ya, jadi bagaimanapun kita hidup, ayo kita berperilaku pada setiap orang yang itu apa? Seperti disurati oleh seorang raja.
Jadi seorang raja itu menyurati kita, kamu lo berperilakulah baik, kamu lo bersopan santunlah. Jadi kita itu berperilaku sebagaimana menerima surat itu atau menerima surat dari kekasih kita. Nanti kita melakukannya, kita kan berbunga-bunga karena itu perintah dari orang yang kita cintai. Ya, itu dari Protagoras. Ya, terakhir, ini pun juga sama dari wisdomnya beliau. Katanya beliau apa? Pendapat saya sendiri kurang lebih seperti ini. Tidak ada orang bijak yang percaya bahwa ada orang yang berbuat dosa dengan rela atau rela melanggengkan perbuatan keji atau kejahatan apapun. Mereka tahu betul bahwa setiap tindakan keji atau kejahatan itu dilakukan tanpa sengaja. Jadi di level apapun manusia, apapun itu keburukan, dia itu mengatakan sama kalau itu adalah sesuatu yang buruk atau sesuatu yang keji. Bahkan seorang perampok pun kalau dia kok melakukan perampokan, ya, itu dia itu nggak mau loh kalau dikatakan kamu itu salah. Karena apa? Setiap orang secara naluri itu tidak mau menjadi orang yang salah, tidak mau melakukan perbuatan keji. Kenapa ada perbuatan keji? Ya karena mungkin ada dorongan-dorongan, ada tekanan-tekanan sehingga dia itu terpaksa melakukan itu. Tapi secara common sense, secara naluri, manusia semuanya itu sebenarnya tidak ingin melakukan sesuatu yang sifatnya itu jahat, sifatnya itu keji. Semua orang pada dasarnya itu ingin melakukan sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik. Kenapa kok ada tindakan keji dan kejahatan? Sebenarnya itu adalah tanpa sengaja karena dirinya itu kurang ilmu. Makanya Sokrates itu kan menegaskan, tidak ada orang bodoh itu nggak ada. Yang ada itu ya orang yang itu males, orang yang itu nggak tahu. Karena dia nggak tahu, akhirnya dia melakukan sesuatu yang tidak virtus, sesuatu yang nggak etik. Ya, tapi pada dasarnya semua orang itu tidak suka pada kejahatan, tidak suka pada yang itu nggak benar. Semua orang itu secara naluri itu ya pengen melakukan sesuatu yang indah-indah, yang baik-baik. Itu katanya Protagoras. Yang terakhir, banyak hal yang menghalangi ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah ketidakjelasan subjek dan singkatnya hidup manusia. Banyak orang loh yang itu mendalami ilmu, tapi karena gurunya itu nggak jelas, dialektikanya nggak jelas, ilmunya pun juga nggak cukup. Akhirnya orang yang itu punya semangat mencari ilmu, akhirnya ilmunya itu terhambat. Ilmunya itu hanya sebatas itu saja. Karena apa? Karena subjeknya itu nggak jelas, termasuk singkatnya hidup manusia. Ya, jadi kalau kita menyadari ini, ayo kita optimalkan waktu kita untuk mengejar ilmu. Carilah orang subjek yang itu benar-benar expert pada bidangnya. Sebelum kita itu menyesal karena kita menyadari manusia itu umurnya sangat singkat. Oke, itu ya. Itu Martyr Wisdom of Protagoras. Oke, semoga bermanfaat dan teman-teman setidaknya sedikit mendapatkan ilmu dari Protagoras. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.